jabatan Kemenak batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25011753551. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di MTS Terpadu Darul Tauhid pada kelas 9 dengan tema Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja BPG. Selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pertanyaannya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian juga alhamdulillah luar biasa. Allah. Oke, sekali lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Jadi silakan dipimpin oleh ketua kelas berdoa mulai. Silakan berdoa sama silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Oh ya, ini kelasnya masih kotor, tolong dibersihkan. Kalau itu ada diambil di atas ya. Kalau diambil. Ya, absen untuk hari ini. Dewi Zain Asia, Vanessa Rizkia Safitri, Iqbina Zahra, Juliana Naila Rahimah, Ansa Zaida Ramdina, Miftah Tawafani, Nadia Nafisa, Nadia Indonesia, Siti Milatul Husna, Susanti, hadir ya, hadir. Oh sakit. Sakit apa? Tipes. Oh sakit sekali. Semoga cepat sembuh dan ikut pembelajaran Sania Rahmatul Allah. Kemudian Bapak Alia, Zakia Zahira. Oh ya. Kemudian Fauzia Putri, Zita Simpati. Semua ya. Alhamdulillah kita doakan teman kita yang belum masuk, yang tidak bisa masuk karena sakit, kita doakan semoga dia diberikan kesehatan oleh Allah dan berkah sembuh dan kita selanjutnya nanti. Oke. Untuk selanjutnya anakku hari ini sebelum memasuki pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum itu kita kepada tanah air kita, cinta tanah air kita. Kalian lihat, dimohon berdiri dulu ya.
kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini, anak-anak sekalian, dari ini kita akan pelajari tentang peran dakwah Wali Songo, peran dakwah Islam Wali Songo di Indonesia. Ya, sebelum Bapak memasuki pembelajaran itu, kalian bisa perhatikan ada sebuah gambar ini, kalian perhatikan. Kalian perhatikan gambar apakah di bawah ini? Itu gambar apa itu? Wayang apa? Wayang tuli. Berarti wayang terbuat dari tuli. Itu ciptaan siapa? Wayang kulit itu. Yang membuat siapa? Iya, Wali Songo siapa? Sunan siapa? Sunan Kalijaga, betul sekali. Selanjutnya, beberapa itu? Sunan Kudus. Menara Kudus. Menara Kudus itu menara yang dibuat oleh Sunan Kudus. Berada di kota Kudus. Ya, oke. Jadi kalau sudah lihat gambar itu, kemudian ada pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kok wayang kulit, terus apa tadi, Menara Kudus masih ada eksis sampai sekarang? Dulu masyarakat belum mengenal Islam. Bagaimana cara para wali membuat masyarakat merasa jatuh cinta pada Islam tanpa merasa dipaksa? Artinya, kenapa wayang kulit, Menara Kudus, yang lain-lain itu masih eksis sampai sekarang? Terus masyarakat itu masih mencintai budaya-budaya itu. Dan dulu masyarakat dulu kan masih Hindu kan, Hindu Buddha. Kenapa kok masyarakat dulu kok masuk Islam secara sukarela kepada masuk Islam secara sukarela dari kawan-kawan Islam? Kenapa? Karena para Islam dakwahnya apa? Dakwahnya tidak memaksa tapi merangkul semua kalangan. Terus Wali Songo itu menghargai budaya setempat yang ada. Beliau tidak berdakwah bisa langsung menghargai atau menyalakan budaya yang ada, tapi dilihat terlebih dahulu, kemudian nanti sedikit baru diubah yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu ya. Karena itulah para Wali Songo dicintai oleh masyarakat kita sampai sekarang. Nah, itu ada gambar balon itu. Kalian disuruh mikir, kenapa? Oke. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian nanti harus bisa menganalisis biografi Wali Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam dengan cara mendiskusikan solusi atas masalah sosial menggunakan pendekatan kasih sayang. Nanti Bapak akan memberikan satu masalah, nanti masalah itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian, dan nanti Bapak akan membagi kalian jadi kelompok ya nanti ya. Ini tujuan belajar seperti ini, menganalisis biografi dan bisa mengembangkan dan mendiskusikan nanti solusi atas masalah yang diberikan. Selanjutnya kalian perhatikan video ini. Ya, kalian perhatikan dulu ya. Jawabannya ahli-ahli kita ini para wali songo. Mereka adalah tokoh-tokoh keren di penyebaran Islam dan budaya yang biasa. Yuk kita bahas bareng. Kalian perhatikan. Itu berasal dari dua kata. Wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan songo dari bahasa Jawa artinya 9. Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Tapi jauh sebelum Wali Songo beraksi,
para pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia semua memiliki di Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka tidak cuma jualan, ini dari Islam sekitar loh. Puncaknya terjadi di abad ke-14 ketika rombongan ulama dari Turki, Persia, Arab, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal dakwah itu terbentuk. Mereka tidak maksa orang beragama Islam. Mereka lebih memilih membaur dengan budaya lokal, di masyarakat dulu, baru deh mulai mengenalkan Islam. Metode yang dipakai juga unik. Ada yang seperti pesantren, pernikahan dengan pegawai kerajaan, sampai kesenian seperti wayang dan musik. Terus di mana aja sih mereka berdakwah? Nah, 5 lagi di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Mereka juga juga sunnah yang artinya tokoh agama yang dihormati. Para derajat. Yuk kita kenalan apa? Yang pertama, Sunan Gresik atau dengan nama lain Syekh Maulana Khalil Ibrahim. Beliau pertama kali mendarat di Desa Kabupaten Gresik, sehingga dia juga dikenal dengan Sunan Gresik. Persebaran ajaran Islam dimulai ketika Sunan Gresik menawarkan bantuan kepada Majapahit. Pada masa itu, Majapahit sudah berada di sana kelaparan, tidak bisa berdarah, atau bisa memperbaiki. Dan itu Sunan Gresik menjadi membantu membangun untuk mengairi sawah yang banyak itu. Sawah yang sedang dilakukan dengan itu perlahan menjadi subur sehingga masuk beras dalam jumlah besar. Sunan Gresik saat itu langsung dibuat. Dari situ beliau mulai berdakwah dan pesantren yang bersifat kita. Pada 1520 Masehi, beliau berhasil melebarkan sayap dakwahnya dengan membangun kerajaan Islam. Jadi, berkat perjuangan bagi semua yang kreatif dan toleransi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka terbukti bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau nggak ada mereka, mungkin tidak kita berbeda pikir. Gimana? Membagikan misalnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya buat dapetin lebih banyak cerita sejarah menarik lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, itu adalah apa namanya? Sekilas tentang biografi Wali Songo. Bentar ya. Lah, dari biografi itu kalau sudah menyimak, melihat dari berbagai profil beliau semua, dari Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Kudus dan seterusnya. Kalian sudah melihat biografi-biografinya dan dakwahnya beliau. Nanti, enggak, ini nanti ada, masih ada. Bapak akan berikan satu masalah yang mana kira-kira seumpamanya ya dengan gambar di bawah ini. Itu gambar apa itu? Bullying ya, anak satu dibully oleh 4 anak, dia di apa ya? Kalau bahasa Jawa sih digojlok atau di nek dan sebagainya ya. Dia tidak nangis. Nah dari itu ya banyak sekali kasus-kasus bullying. Nah, ada kasus bullying itu yang terjadi di Kota Malang ya. Kasus bullying meningkat, bahkan korbannya sampai masuk ke rumah sakit jiwa karena saking mungkin saking stresnya atau saking apa ya, saking ya itu sering dibully dan dibully ya, stres sampai sampai gila ya masuk rumah sakit jiwa. Nah, mulai hari ini sampai sekarang ini para pak polisi ini gencar untuk penyuluhan di sekolah, untuk sosialisasi, memberikan pengarahan jangan sampai bullying dan bagaimana, karena itu nanti bisa apa ya, bisa merusak masa depan anak-anak kita semua, anak sekolah itu. Selanjutnya pertanyaannya ya, kita ada sebuah masalah bullying hari-hari ini kita. Pertanyaannya, bagaimana jika Wali Songo ada di situ? Apa yang akan mereka lakukan? Coba renungkan ya. Artinya ketika ada kasus bullying itu, umpama Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Ampel masih hidup, masih ada, terus
apa ya, terus mengetahui kasus itu apa yang akan beliau lakukan. Nah, untuk ini, untuk pemecahan masalah ini, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ini sudah berbentuk 3 kelompok. Nanti kelompok pertama saya beri nama Sunan Kudus, kelompok kedua nama Sunan Kalijaga, yang ketiga dari nama Sunan Ampel. Dan nanti setiap kelompok kalian mencari solusi tentang Sunan masing-masing ya, Sunan Kudus, Sunan Ampel. Bagaimana menurut Sunan Kudus, Sunan Ampel mengatasi masalah yang Bapak berikan tadi. Ya, kalian diskusikan dengan kelompok kalian secara bersama, secara kemenangan juga, berdiskusi secara baik-baik. Oke, sebelum Bapak sebelum kalian diskusi ya, Bapak berikan ini LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Saya ini bukan bacaannya ini LKPD-nya yang dijawab. Diskusikan, kalian kerjakan sama-sama. Kalian jaga akhirnya kalian agar jadi ini nanti kalian diskusikan itu dijawab bisa di dalam selanjutnya. Ada guys, sudah lihat guys. Halaman selanjutnya kosong itu nanti kalian diskusikan hasilnya kalian tulis dengan cara sebisa mungkin, sebaik mungkin. Sebelum kalian mengerjakan itu, guys, sebelum kalian mengerjakan diskusi ini, alangkah baiknya kita berdiri terlebih dahulu, berdiri bersama-sama, biar kalian relax, otak kalian fresh. Jangan kayak tadi dulu. Kita terus semangat dulu. Kita sebentar. Oke. Kita terus semangat dari ini. Tepuk semangat. Sekali lagi biar tambah fresh dan fresh. Oke. Tepuk semangat. Kembali, nanti kalau ada sesuatu yang bisa ditanyakan, saya tanyakan. Oke, kalian diskusi nanti Bapak kemudian lihat nanti seperti apa juga masuk dalam wilayah ya, kita kompakan dan keaktifan kalian. Mati ya. Ini dari ya. Jangan lupa nama kelompok, siapa. Ya. Paling juga tahu sebenarnya lagi. Senang, ya.
Tulis di sini aja nggak apa-apa, di sini aja. Jangan lupa nama kelompoknya siapa. Kalian itu yang kompak ya ini alhamdulillah. Oke, sudah selesai itu, sudah. Kalau pesan aku sudah. Belum. Ya, betul. Sudah. Sunan Kudus sudah. Sunan Kudus ini dengan mau mulai. Oke, sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nanti kalian maju setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian hari ini. Nanti setelah satu kelompok presentasi selesai, nanti dari kelompok lain boleh bertanya. Paham ya? Siap? Oke. Untuk yang pertama, bisa dari kelompok Kudus, bisa maju ke depan kelas, bisa mempresentasikan hasilnya. Nanti dia maju sekalian semua, nanti bisa gantian. Ya, nanti dibacakan di depan ya. Ayo semuanya. Oh ini, biar nanti yang baca nanti mic-nya pegang, nanti gantian, bisa gantian. Oke, kalian perhatikan, nanti bisa ditanyakan. Ayo, silakan salam terlebih dahulu ya. Salam, kami dari kelompok apa? Terus hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Kudus ingin mempresentasikan peta solusi cinta. Tokoh Wali Songo dan nama asli Sunan Kudus, atau dikenal dengan Ja'far Shodiq. Singkatnya ya. Ayo, Biografi singkatnya yaitu beliau juga dikenal dengan julukan Raden Amir Haji karena sering menjadi pemimpin rombongan haji dan mendapat gelar Raden Undung. Ia adalah salah satu anggota Wali Songo yang berdakwah di Kudus, Jawa Tengah dan dikenal sebagai Wali Al-Ilmi. Karena keilmuannya yang luas dalam agama Islam, Sunan Kudus dikenal sebagai ahli ilmu agama dan panglima, namun sangat lembut dalam toleransi.
Salah satu warisan terbesarnya adalah melarang penyembelihan sapi di wilayah Kudus untuk menghormati perasaan umat Hindu yang saat itu menjadi mayoritas. Meskipun dalam Islam menyembelih sapi itu halal. Peran Sunan Kudus adalah panglima perang kerajaan Demak dan penegak hukum yang sangat adil. Strategi penyelesaian masalah pendekatan toleransi dan penghormatan. Jika Sunan Kudus melihat konflik antar kelompok atau ejekan fisik atau sara, beliau akan menerapkan strategi menahan hak demi harmoni. Simbol penghormatan beliau yaitu akan mengajarkan bahwa menghormati orang lain lebih mulia daripada sekadar menunjukkan keberanian diri sendiri. Di sekolah ini berarti mengajarkan siswa untuk tidak mengejek makanan, logat, fisik teman yang berbeda. Resolusi konflik. Beliau akan menjadi mediator yang adil. Beliau akan menunjukkan bahwa perbedaan seperti menara Masjid Kudus yang berbentuk candi adalah keindahan, bukan alasan untuk perpecahan. Melindungi yang lemah. Strategi beliau adalah melindungi perasaan kaum minoritas. Di sekolah, beliau akan memastikan siswa dari latar belakang budaya berbeda merasa di rumah dan dilindungi kehormatannya. Ya, masih ada yang lainnya, teman-temannya. Sudah selesai ya? Masih ada, bisa teman yang lainnya bisa dibacakan. Ya, semuanya itu sudah baca. Sudah. Oke, Sunan Kudus sudah menjelaskan ini dari kelompok. Yuk, tanya ke Sunan Kudus. Gimana tanggapan kelompok lain? Ya. Ya, silakan ya, Sunan Ampel bertanya, silakan bentar ini mic-nya. Dengan suara yang keras ya, Pak. Sunan Kudus dulu melarang warga menyembelih sapi demi menghormati umat Hindu. Padahal dalam Islam menyembelih sapi itu halal. Maka kalau di sekolah gimana cara kita menerapkan sikap toleransi itu? Ya, bagaimana tanggapan dari Sunan Kudus tentang toleransi yang ditanyakan oleh kelompok Sunan Ampel? Silakan dijawab. Misalnya pas ada teman kita yang punya logat bicara atau ciri fisik yang beda dari kita, maka caranya adalah dengan menghargai perasaan teman tersebut dan tidak menjadikan perbedaannya sebagai bahan bercandaan atau ejekan, meskipun kita merasa logatnya lucu atau unik. Ya, dijawab. Jadi jawabannya adalah apa? Kita tetap selalu menghargai semua dari teman-teman kita tanpa harus. Oke, terima kasih dari Sunan Kudus atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan. Silakan kembali kita duduk. Untuk selanjutnya yaitu kelompok kedua yaitu Sunan Kalijaga. Silakan teman kelas bisa dipresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Nanti bisa dibacakan secara bergantian. Ya. Nanti tolong suaranya yang agak keras ya. Pak Karomoy. Salam, kami dari kelompok apa? Terus bacakan presentasi hasilnya. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok Sunan Kalijaga Cuaks ingin mempresentasikan jejak Wali Songo melawan perundungan, yaitu merangkul perbedaan melalui seni dan empati. Yang kita akan bacakan yaitu tentang biografi Sunan Kalijaga. Nama aslinya dari Sunan Kalijaga yaitu Raden Said atau Raden Mas Syahid. Biografi singkatnya, Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta,
Ia juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Raden Mas Said, Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sido Berangti. Sunan Kalijogo dikenal sebagai wali yang sangat nyentrik, seniman dalam wayang, dan budayawan. Beliau menggunakan metode dakwah yang akulturatif, memasukkan nilai-nilai kebaikan ke dalam budaya lokal tanpa menghapusnya. Beliau sangat luas, bisa masuk ke semua golongan dari rakyat jelata hingga bangsawan. Peran dari Sunan Kalijaga yaitu budayawan dan seniman yang mendekatkan Islam kepada rakyat jelata melalui tradisi lokal, strategi penyelesaian masalah atau pendekatan kultural dan psikologis. Jika Sunan Kalijaga menghadapi siswa yang mengejek perbedaan budaya, beliau akan menggunakan pendekatan tepo seliro atau tenggang rasa. Mungkin yang lain bisa menambahkan? Silakan. Orang yang keras ya. Ayo. Masuk ke dunia mereka, beliau tidak akan menceramai dari jauh. Beliau akan nongkrong bersama anak-anak tersebut, memahami bahasa mereka, lalu perlahan menyisipkan pesan damai lewat hal yang mereka sukai, musik, seni, atau tren terkini. Metode bercerita, storytelling. Beliau akan menggunakan drama, film pendek, atau seni peran di kelas untuk membuat pelaku perundungan merasakan posisi korban. Tujuannya membangkitkan empati, bukan rasa bersalah mereka. Filosofi Angeli Ananging Orekeli mengajarkan siswa untuk bergaul atau hanyut dalam pergaulan, tetapi tidak sampai terbawa arus negatif atau tenggelam. Beliau mengajarkan rasa bangga pada identitas budaya masing-masing tanpa merendahkan budaya orang lain. Ya. Masih ada lagi? Sudah selesai? Sudah selesai ya. Silakan dari kelompok lain bisa Anda bertanya. Oke, ya silakan dari kelompok mau bertanya silakan. Biar suaranya. Oke, silakan dengan satu keras ya. Silakan tanyakan bersama. Ya. Gimana sih cara Sunan Kalijogo ngadepin anak yang suka ngejek atau ngebully perbedaan budaya temennya? Ya. Pertanyaan itu Sunan Kudus, bagaimana cara Sunan Kalijogo menghadapi anak yang suka mengejek? Menganiayai, bagaimana? Menurut Sunan Kalijaga, ya jadi jawab langsung. Jawabannya, mungkin Sunan Kalijaga nggak langsung ceramah galak, tapi pilih nongkrong bareng mereka buat masuk ke dunia mereka. Beliau bakal ngajak ngobrol lewat hal yang lagi tren atau lewat seni, kayak drama atau film pendek, supaya si pelaku bisa ngerasain gimana sedihnya jadi korban. Intinya, beliau ngajarin kita buat punya sikap tepo seliro atau tenggang rasa, dan tetap bangga sama budaya sendiri tanpa harus ngerendahin budaya orang lain. Oke, ini jawabannya. Jadi kalau Sunan Kalijaga menghadapi anak yang suka mengejek, suka membuli, maka beliau tidak langsung memarahi, tapi beliau ngajak ngobrol begitu. Jadi diajak ngobrol, ajak bergaul biasa. Ya, pokoknya diajak berteman dulu nanti. Jadi baru di nasihati. Oke, terima kasih dari Sunan Kalijaga atas persembahannya. Silakan ke kelas berikutnya masing-masing. Oke, dari hasil diskusi kalian hari ini, kalian sudah sangat maksimal sekali dalam mencari solusi, mencari apa yang memang harus dicari, ya kan? Menurut sunahnya masing-masing dalam menghadapi masalah bullying seperti tadi yang Bapak berikan. Jadi paling tidak kalian bisa menyimpulkan bahwasanya orang Islam itu dakwahnya itu melalui pendekatan budaya, kultural, slow, santai, masuk ke pelosok-pelosok desa, langsung terjun ke lapangan. Beliau tidak langsung menjustifikasi atau menyalahkan budaya yang ada, yang mungkin ada budaya masyarakat yang agak gimana. Beliau tidak langsung menyalahkan, tapi sedikit demi sedikit nanti beliau sisipkan dakwah-dakwah Islam di situ. Kemudian beliau juga tidak membeda-bedakan antar manusia. Kalau dulu umat Hindu itu ada kasta-kasta, ya, ada kasta yang membedakan antara yang kalau orangnya yang Buddha, ya umurnya juga Buddha, orang yang agak kaya orang kaya. Nanti
ada kasta-kasta, tapi kalau Sunan-Sunan itu beliau bergaul pure. Nah, masyarakat entah itu masyarakat biasa, raja atau siapa saja, beliau ajak untuk masyarakat bergaul bersama. Oke, hari ini kalian hebat, kalian sangat semangat, kalian bisa mencari solusi, bisa memecahkan masalah dari Bapak yang kasih. Oke, sebelum kita tutup, kira-kira dari wali siapa yang kalian sukai ya, kalian cintai ya, silakan. Bebas. Apa? Wali siapa yang kalian cintai? Semua wali. Adakah yang paling tercintai? Yang paling dicintai ada? Ada. Siapa? Tetap Sunan Kudus. Iya, tetap suka. Kenapa kalau Sunan Kudus? Kenapa? Kenapa suka Sunan Kudus? Karena pendekatannya tuh mendekat melalui Oh, toleransi. Ya, toleransi. Ya, Sunan Kudus itu toleransi. Sunan Kudus itu orangnya baik hati. Dan orang itu tidak langsung tapi sedikit demi sedikit. Oke, kesimpulannya hari ini sebelum Bapak tutup, kesimpulannya adalah Wali Songo. Ya, Wali Songo adalah tokoh yang Islam dengan cara yang santun, lembut, tanpa kekerasan, menghargai budaya, dan berdakwah dengan akhlakul karimah. Selanjutnya kalian hari ini hebat sekali, kalian semangat, kalian sudah sudah mengeluarkan semua pengetahuan kalian semua hari ini. Oke, sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa sebelum kita pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang kita telah hari ini dari materi-materi yang telah Bapak berikan, kita sudah berdiskusikan bersama. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Amin Allahumma amin. Kita tutup, mari kita berdoa kepada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.